Kayak pembantu Pak ini. Betul, monggo, langsung ke sini aja. Oke, datang bersama. Selamat pagi Bapak. Iya, selamat pagi. Sedang sibuk ini Pak. Enggak biasa. Aktivitas biasa ini. Mohon maaf Bapak, ini saya Iya. dari program guru penggerak Iya. Bapak Bimbing. Iya. Terima kasih atas bimbingan selama ini. Iya. Dan saya sudah sampai ke modul dari 1 tentang dilema pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran. Nanti mohon izin Bapak, kami membimbingannya tentang andilo Pak, benar andilo antara dilema dan galau Pak. Ya, andilo ya. Jadi tata beratnya tentang pengambilan keputusan, dilema, pertimbangan banyak sekali, entah itu jangka panjang, menengah, pendek, entah itu kepentingan pribadi atau kepentingan organisasi. Ya, Banyak sekali, dan kami mohon nanti bimbingan Bapak, pengetahuan dari Bapak tentang hal-hal terkait dengan dilema pengambilan keputusan seorang pemimpin. Ya. Terus kami akan bertanya ya Pak tentang hal ini. Ya, Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu Pak? Iya. Terima kasih. Untuk yang poin 1 ini terkait dengan bagaimana mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah. Kalau di sekolah itu sebetulnya kasusnya itu banyak. Bisa terkait dengan guru, bisa terkait dengan siswa. Nah, kita ambil contoh adalah studi kasus tentang terkait dengan kehadiran siswa. Karena itu menyangkut dengan moral atau merupakan karakter awal yang harus kita bangun di sekolah. Itulah sebagai pembeda antara dunia pendidikan resmi dengan bukan pendidikan resmi. Jadi ketika siswa masuk di dalam lokasi area pendidikan, sudah barang tentu harus kita pola bahwa di dunia pendidikan yang kita batasi dengan SMK Negeri Ngawen ini, ya itu awalnya dengan kehadiran siswa. Maka yang pertama kita adakan dengan salam sapa. Nah, salam sapa itu sebuah pembiasaan baik yang tidak memerlukan biaya. Nah, kan kasusnya jelas. Kasusnya kenapa semua sekolah tidak melakukan salam sapa? Padahal itu merupakan dasar-dasar kita di dalam membentuk karakter siswa untuk di masa-masa yang akan datang. Jadi minimal ketika dia masuk ke pagar itu sudah satu pasti tertib, mematuhi peraturan sekolah. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian kita punya slogan salam sapa senyum 5S itu. Nah, itu pembuktiannya dari bukti fisik. Ya cukup datang salaman itu yang senyum sapa salam. Sudah 3 soal terjawab 1. Ya, senyum salam sapa. Urutannya. Jadi ketika datang salaman itu mengandung maksud menjawab 3 itu. Nah, ketika sudah senyum salam sapa, nah itu kan akan berlanjut di S yang berikutnya, kan gitu. Sopan santunnya. Ya, sopan santunnya itu yang kita bentuk. Nah, karena sopan santun itu kalau tidak melalui itu, lalu mau sopan dari mana? Karena kelompatan. Seorang guru langsung jujuk di sopan santun nggak bisa kalau tidak diawali dari awal-awalan yang benar. Jadi contoh tangga itu urutannya itu naik gitu loh. Jangan sampai di depannya dipotong nggak ada kok terus sama sopan santun ini kan jadi nggak pas. Nah, itu salah satu ya, jawaban nomor 1 itu kita identifikasi masalahnya satu dandani perilaku sopan santun kaitannya karo tata tertib sekolah. Karena tidak ada yang namanya orang baik, orang bagus itu tidak bisa terlepas dari disiplin. Dan ini berkepanjangan. Nah, itu terus itu sampai kapanpun dia di perusahaan dia tetap disiplin. Karakternya sudah sopan santun tadi. Ya ketemu orang biasa. Ketemu orang yang lebih tua sudah sungkem, itu lumayan, kan jadi bagus. Minimal sudah selamat pagi Bapak. Itu hal yang sangat baik sekali. Dampaknya sampai ke dalam hati ya, dasar. Itu baru yang bersangkutan, belum ke dampak lingkungan. Belum dampak ke orang tua, keluarga ya. ketika dia ngantarkan kan itu dia
nggak pakai helm, Iya. orang tua bisa ditegur, oh, Pak, tolong besok kalau ngantarkan putranya pakai helm. Ya, Itu dari eksternalnya aja berubah, malu gitu loh, ngantarkan anaknya. Kalau nanti terjadi apa-apa di jalan, kan udah nggak pakai helm itu. Iya. Nah, besok ke depannya juga kita tegur. Karena itu perilaku dan itu merupakan kewajiban, bukan tidak wajib. Yang maksa siapa? Ya polisi. Ini karena polisi tidak kewenangannya tidak di sekolah, kan mau hanya sekedar mengingatkan, dipaksa nggak bisa. Maka kesadaran itulah yang kita tunggu. Iya. Kita gerakkan ini mulai hari ini tanggal 13 pas tanggal rodo rawan gitu, tanggal bener ya? Iya. Nah, tanggal Februari sekarang ya 13 itu ngawali sesuatu itu yang baik, karena tanggal 13 itu katanya hari siang, siang bukan siang, hari bahagia. Ya kita awali itu yang nomor siji, terus gimana? Selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Oke. Kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau Oke. Jadi kalau mengambil keputusan itu kan kita cari dulu permasalahannya, kita analisa. Akar masalahnya gitu. Nah, Jadi karena tidak- obatnya tidak dadak terus dikasih obat karena Tidak nggak menjudgment. benar. Contoh yang paling gampang, seorang sakit gigi, Ya. ya mungkin langsung dikasih panadol apa, oskadon, mungkin langsung sembuh, tapi itu sesaat, itu keputusan sesaat. Nah mestinya kita cari penyebabnya sakit gigi itu apa? Apa itu kotor? Ya? Ya. Apa itu ada unsur lain kan duit? Loro itu. Karena loro itu terus mumet gitu. Betul banget Jadi Pak. sakit gigi itu larinya ning ndi? Iso apa omah wis ra seneng. Kan itu. Makanya kita cari dulu. Kalau mau menyembuhkan penyakit harus betul-betul dianalisa penyakitnya apa. Sehingga obatnya bisa ABCD, sing spontan, opo sing seluruhnya bisa mengambil akar permasalahan. Ya jawabnya ada dua lagi. Nah obatnya spontannya untuk kok terus ada. Mari. Misalkan ya. Karena itu juga obat sakit gigi. Iya. Karena kecenderungannya kan ngantuk. Nah, orang ngantuk itu sudah tidak punya penyakit. Jadi orang yang bisa tidur itu pun semua penyakit hilang. Enggak terasa. Tidak merasakan. Makanya kalau obat itu bisa tidur, selesai masalahnya. Nggak pengen nanti masalah, ya sering tidur aja kan gitu. Tapi kan tidur itu masalah juga. Kalau sering tidur ya umat. Jadi semua itu tidak boleh terlalu lama. Nah, makanya di dalam mengambil keputusan kita analisa, setelah itu pasti muncul obatnya. Gitu ya Pak. Nah, obatnya tinggal milih. Nah, contohnya yang paling gampang yaitu kasus-kasus yang berat ya kita cari, yang sama-sama berat kita cari skala prioritas. Contoh, di sekolah nggak punya ruang teori, misalkan. Nah, satu lagi, guru yang lain mengatakan di sekolah tidak punya ruang BP, betul-betul penting kan? Nah, berarti harus kita pilih yang teori, karena teori bisa disusupi materi BP. Ini di ruang BP tidak bisa kita susupi teori, ini itu masalahnya. Berarti kita pilih, oh nggak kayak ruang teori dulu. BP-nya itu include, gitu loh. Tidak dua-duanya nggak akan bisa kan? Kita harus ngambil skala prioritas loh. Dua-duanya semua penting. Penting. Ini lebih penting ruang teori gitu. Setelah itu hasil analisanya. Betul sekali Pak. Dua muncul terus dianalisa dulu fungsinya gue apa. Itu kan gitu. Jadi alurnya untuk keputusan itu juga harus Ya harus dipikir mendalam, bahkan Mendalam, 5-10 tahun ke depan harus kepikirkan gitu. Ya. Jadi nggak bisa sesaat. Nah Masalah- sesaat ya selesai. Akhirnya kalau kebijakan lain muncul tumpang tindih. Akhirnya dibongkar lagi, ya nggak jadi lagi gitu loh. Makanya nek gawe keputusan itu mestinya keputusan yang bisa ditindaklanjuti oleh orang awam, umum. Karena orang itu punya sifat sendiri-sendiri, apalagi manajer, kepala sekolah. bukan berdasarkan ego ya Pak. Ya, nggak Atau- boleh. Atau prasangka Nggak sendiri. boleh. Itu di manajemen tidak boleh. Makanya uang sing angel itu bukan orang wong pinter. Wong pinter banyak, orang pandai banyak. Tapi bagaimana yang bisa mengambil keputusan dan keputusan itu dirasakan oleh anggota itu baik gitu. Amazing experience. Iya. Nah, mau sekedar awake dhewe ya nanti nek awake dhewe pindah ya masalah seperti contoh-contoh enggak banyak.
contoh seperti itu. Karena sekarang banyak pemain otoriter. Ya nggak boleh. Diktator Ya. Tapi kepala sekolah harus punya sifat. Otoriter itu harus nempel, tapi kan sedikit gitu loh. Jadi seperti ngambil keputusan itu udah otoriter. Nih otoriternya itu berdasarkan hasil analisa sebelumnya. Ya, karena mesti berat itu. Dia, karena yang satu harus diberi keterangan. Sehingga orang terpenuhi kan mesti masalah. Iya Pak, iya. Makanya bunyinya adalah skala prioritas. Berarti Pak KB sebetulnya prioritas, cuma karena terkait dengan anggaran, ya, yang semuanya harus ada dan berat. Makanya cek ruang teori dulu. Nah itu yang jawaban nomor 2. Mestinya ketika mengambil keputusan harus berdasarkan analisa data benar dan kepala sekolah harus berani mengambil risiko. Karena keputusan itu ada 2, nek rapi elek gitu. Hanya 2 itu. Iya. Nah kita mau ngambil yang mana? Karena pasti orang sing rapi, pasti orang sing elek. Iya Pak. Di batasnya tipis tadi lagi. Dan kepala sekolah memang bertanggung jawab ya? Harus. Ketika ada risiko tidak dilempar ke staf-stafnya tidak bakalan. Misalkan resikonya pada saya nanggung. Jadi sekolah itu resikonya kan, makanya ada materi yang kita sebut adalah manajemen risiko. Gitu ya. Jadi risiko itu dikelola. Atau bahasa kasarnya adalah manajemen konflik. Iya, manajemen. Nah, dipelajari itu ada buku manajemen konflik. Konflik itu memang harus ada. Teori dipelajari. Ya, supaya konflik itu bisa bagus, dipelajari permasalahannya. Makanya ada teori konflik. Itu ada manajemennya. Problem solving. Ya, problem solvingnya kalau di siswa itu kan gitu. Bahasanya kan jadi macam-macam. Iya. Nah, kemudian harus ada kita pelajari juga dengan ilmu persepsi. Nah, karena persepsi itu kan macam-macam. Iya. Contoh angka 3 itu seidentik dengan angka 8. Oh iya. Misalkan. Atau angka 5. Kalau ada pertanyaan ini angka berapa? Jawaban salah 3 itu belum tentu benar. Karena kan persepsi. Iya Pak. Jadi angka 9 sama 6 itu persepsi. Karena kan posisi-posisi berdiri sama rebah. Nah, berdiri 9, nah rebah 6. Nah, itu kan tergantung persepsinya kita. Coba angkanya jalan diputer gitu. Misalkan angka itu jalan tapi puter. Jadi kan dia analisa orang muter. Nang kosong aja. Coba, 6 lewat ning orang ini loh, orang berdiri loh. Ning mubeng. Terus ketika berdiri di akhir kan enggak tahu ya. Ternyata berdirinya 9. Terus ana meneh mubeng. Padha nilai 6. Ternyata 6 bener gitu. Yang 9 tadi lah persepsi. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya langkah-langkah satu menganalisa data dulu. Jadi kalau di ISO kita sebut dengan PDCA. Jadi P perencanaan itu. Perencanaan ya. Ya, jadi rencana kan ya. Nah, jadi di situ kan mesti sesuatu direncana dulu. Didesain dulu. Kita mau apa? Ya. C itu kan actionnya. Ya. Jadi kalau di ISO memang 4 kegiatan itu memang harus program, pelaksanaan, ya, ada kontrol, kemudian evaluasi, itu wajib hukumnya. Setiap kegiatan. Jadi itu yang untuk mengukur kegiatan kita itu biar sesuai dengan alurnya, mestinya ada 4 langkah itu. Itu baru yang bagian-bagian Pak. Iya. Tingkat lebih besar. Ya, sekolah semua menangani seperti itu. Pasti ada. SMK kita itu mau dibawa kemana toh? Mau ke titik temu kelas industri, itu titik temunya. Jalannya kan macam-macam. Iya Pak. Ya. Itu proses, diproses. Tapi titiknya itu udah ketemu. Di sana itu ada lingkaran tembaknya itu kelas industri. Ya. Jelas Pak. Ya jelas. Di kelas industri harus dipelajari tentang TEFA, teaching factory dulu. Jadi belajar di sekolah yang seolah-olah koyo belajar di industri. Teorinya dibawa ke sekolah. Makanya namanya TEFA. Jadi loh, nek TEFA sudah mapan, anak sudah terpola TEFA, akanlah muncul namanya kelas industri.
Makanya kita 2024 akan menjadi sekolah PK, tapi bukan PK pemerintah, tapi PK industri. Nah, kalau PK industri harus ada industri yang mau bekerja sama membiayai sekolah. Saya sudah dapat SMS dari perusahaan, Pak, jatah 2023 habis. Kan kita kirim surat. Jatahnya SMK Ngawen, besok 2024 adalah PK perusahaan. Namanya, yang disebut kesepadanan. Jadi nggak muncul lagi PK, PK-nya itu udah di belakang. PK apa ini? PK murni yang kemarin sekolah dibantu dari direktorat, dari perusahaan tidak. Makanya muncul lagi kesepadanan. Yang dari industri. Industri separuh, pemerintah separuh. Itu kita pilih, gitu loh. Makanya jangan sampai ketika mengambil keputusan itu kita harus pikirkan sebab akibatnya itu. Tidak gegabah, saiki oke, itu hanya sekedar slogan. Jangka panjangnya juga ya. Titik temunya tadi kan kelas industri kita. Iya, kelas industri. Nah isinya ya ada tadi TEVA, terus kelas industri. Nah nanti setelah kelas industri, oke, baru kita naik satu kelas lagi, kita blutkan sekolah itu. Nah sebelum blut, kita harus noto apa yang bisa dijual. Karena sekolah berbasis blut itu adalah layanan umum. Kaya rumah sakit, kaya puskesmas. Jadi di kamar mandi bayar. Karena fasilitas sekolah 2.000, guna ke aula sekolah bayar, resmi boleh. Makanya kita nanti membuat SHBJ. Ya, jadi nanti guru-guru kayak kantinnya kantin online. Wah, keren Pak tuh. Iya, iso snack itu dari sekolah. Antine ibu-ibu Dharma Wanita. Bisa memberdayakan juga. Memberdayakan, nanti dia hanya pengepul. Contoh yang kecil kan itu, kalau sudah blut. Itu menjadi budaya positif. Nah, nanti loh regane 1.000, oh isi tempe. Tahu isi 1.500, ndok. Nah, arem-arem isine ndok telur 2.000. Itu dibuat SHBJ-nya. Nah, ini dhewe servis ringan, nek mobil 100 misalkan. Teknik kendaraan ringan. Itu ada aturannya, jadi besok masyarakat itu bisa memanfaatkan itu. Merasa mempunyai tenaganya anak-anak juga. Next, pelayanannya sudah pelayanan prima, pelayanan perusahaan. Serius. Makanya jalan kita itu, sekolah itu kan sudah dimulai jalan kelas industri yang hijau itu. Oh iya. Nah, nanti kita tata lagi, karena kita mau menuju itu. Jadi tidak sekedar mau nggak hijau, tiru-tiru. Nggak boleh, nggak bisa menerangkan. Berarti komunikasi, kolaborasi dengan warga sekolah penting ya. Lah iya, itu kita karena hijau ini piye? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu adalah jalannya kelas industri. Jadi nek kelas industri itu nggak boleh berlawanan arus. Anggaplah motor gitu. Berputar itu ya searah jarum jam. Orang-orang kok terus siji muanan, siji ini atau buat apa? Lempar aku nggak semrawut di kelas industri nggak begitu. Yang melakukan itu ya untuk kiri, makanya ada telapak loh itu. Iya Pak. Nah itu contoh paling kecil. Nek warga sekolah orang ngerti itu masalah. Akhirnya tetap simpang siur di dalam. Karena kan bisa pelurui seperti kelas industri. Jadi ketemu siswa itu sudah mau jalan ke utara ya lewat sebelah. Nek kita berlawanan ya kanan gitu loh. Kita jalannya sebelah kiri gitu. Dan budaya itu jangan diterangkan dari sekarang ya Mas. Iya, maknanya kelas jalan hijau itu tahu bahwa itu ada jalan kelas industri. Saya pun baru tahu ini Pak. Tadi kan sederhana dong. Iya. Pertanyaan nomor 4 Pak. Apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi kalau ada dilema keputusan itu minimal itu kita sosialisasi. Komunikasi Pak ya. Jadi intinya di komunikasi antar warga. Dari warga terkecil mulai dari outsourcing sampai manajemen. Dan itu. Kalau itu semua sudah paham, selesai masalah. Seberat apapun itu akan selesai. Termasuk tujuan kegiatan. Ya, makanya harus jelas tadi. Jadi komunikasi manajemen itu harus sampai bawah, jangan sampai itu mandek di manajemen kalau dibatasi nggak boleh. Karpe ini, oh ngerti karpe gitu loh. Jangan sampai di ide ini karpe lah jelas. Jadi kayak euforia.
bukan karena nggak mau melaksanakan kewajiban, Iya. karena nggak tahu saja. Karena nggak tahu ya nggak jelas dia diterangi. Kan gitu, nek guru ini diterangi paham, mbok dijak apapun oke. Contoh besok yang misalkan urunan TTA narap bakti sosial misalkan. Itu kan dari diri dia sendiri, nek lagi paksa ya hal-hal seperti itu kadang sulit muncul. Ini digawe ADRT yo, digawe aturannya yang jelas. Hak kewajibannya podo jalan. Kemarin sudah dibuat toh ADRT-nya yang kita kebetulan kemarin sudah kita toto, nanti tinggal ngojake ke dewan guru karyawan. Urunannya berapa? 60.000, gopo, sing 20.000 nggih minum di sekolah. Sing 40.000 dienggo sosial, nek orang tua meninggal, anak meninggal, sakit. Dan nek sakit batasannya gimana? Nek rumah sakit pirang dino? Sing dibatasi sakitnya apa waktune? Itu kan masalah. Itu dari manajemen sampai tingkat paling bawah semuanya terbuka. Akhirnya tahu. Jangan sampai duwe kebijakan neng ngisor arti itu masalah. Padahal melibatkan yang paling bawah. Iya, contoh lah. Ini kita harus nyontohin dulu. Contohnya mensalam sapa. Kita butuh nyontohin 3 hari. Rangan jadwal Pak pertama. Ini dalam pikiran kita sambil buat jadwal, sambil nyontohin dulu. Besok sudah jalan, saya nggak perlu kesana lagi. Sudah teman-teman semua. Nah, kan sesuai jadwal. Dan dengan senang hati Kayak dengan senang hati dan bangsa tidak harus bisa. Meskipun di luar jam Ya, kerja. betul Pak. Belum betul sakit izin Pak untuk kepentingan. Yo apa-apa. Kan bukan kancane. Tidak ada sanksi ya Pak. Ya kan wong 20 tadi itu ada. Itu hanya terjadi di sekolah kita sekarang kan udah layu. Luar biasa Pak. Jadi seperti hanya mau ngeporia. Kacane orang gitu. Itu kan nggak boleh. Karena muridnya itu kan berganti terus. Iya Pak. Sing sampai itu meneh gitu. Kan selalu gitu. Iya. Nek berhadapan kan di situ wes. Lah muridnya ganti sih. Nek gurunya ra ganti gitu loh. Iya. Kan masalah. Gurunya tetap, muridnya ini kan ganti terus. Iya Pak. Ganti anyar. Yo dadani sing anyar mau. Nah itulah tugasnya kita. Sistemnya jauh. Nah, Terus gini Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di ITK? Oke, itu nah tantangannya itu tentunya banyak. Nek sekolah ya terkait biaya. Karena pemerintah itu ketika membiayai belum bisa mampu secara keseluruhan, baik APBD maupun BOS. Dana itu kan ada 3, Ya. APBD itu sama dengan APBN. Kemudian BOS itu juga APBN, sebetulnya bunyinya BOS. Punya komite. Nah, 3 ini harus sering-sering. Karena satu kegiatan ada yang mampu ditangani oleh satu rekening, ada yang tidak mampu, ada yang 2 rekening cukup. Contoh camping. Nah, ini contoh. Camping itu ada atau kemah budaya. Dananya dari BOS. Nah, mungkin 60 juta misalkan. Dengan 500 siswa itu 60 juta. Padahal dana yang dibutuhkan 80 juta. Nah, supaya jalan, karena APBD tidak ada, yang ada BOS, ya komitenya 20 juta gitu loh. Sehingga jumlahnya 80 juta. Sharingnya kan di situ. Itu yang ngerti kepala sekolah, manajemen. Makanya kesiswaan musul ketika membuat rencana anggaran, wakil kepala sekolah sudah paham Pak, dananya ini nggak cukup. Makanya di kolom itu kan kolom pendanaan. Nah, dari nyetak APBD, BOS, komite. Nah dicetak kabeh 3-3-nya urun. Ini nek digo peringatan hari agama, BOS nggak boleh, APBD nggak boleh. Komite dicetak komite gitu. Jumlahnya berapa? Ya kali siswa tadi. Siswa kelas 1-2 kali nominal jumlahnya itu. Nah nanti talian dari siswa. Karena dari siswa untuk siswa. Tuh contohnya itu. Itu harus diambil keputusan. Kalau nggak jalan. Terus ini Pak, dalam mengambil keputusan itu apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan atau prosedur bagaimana? Ada prosedur penyelesaian kasus. Jadi namanya standar operasional penyelesaian kasus. Contoh yang paling gampang itu perceraian. Guru. Guru harus saya buatkan pengantar untuk kita juga di provinsi. Karena kalau PNS itu kalau mau cerai harus seizin
atasan. Kalau mau nambah lagi itu Ya boleh, harus izin. Nah nanti setelah provinsi sudah ada klarifikasi kasus, nanti BKD yang mengeluarkan izin. Nah kalau BKD sudah mengeluarkan izin, maka silahkan cerai. Sudah depak. Depak pasti tanya syaratnya mana yang surat rekomendasi dari BKD dapat provinsi ini Pak. Nah itu baru bisa kita boleh. Nah sebelum itu keluar itu nggak bisa. Nah itu kasus yang memang harus standar operasional jelas. SOP-nya seperti itu. Itu ada di sekolah standar operasional prosedur namanya. Kalau di ISO kita sebut IK, instruksi kerja. Yang karena kita tidak punya ISO, namanya PMI, namanya SOP, standar operasional prosedur. Itu semua. Jika ada form-formnya. Nah, semua kegiatan. Nah itu ada rata-rata ya nanti dibagi dua. Itu standar operasionalnya milik struktural itu milik TU. Ya. Terus standar operasional milik kepala sekolah namanya standar fungsional. Terus gini Pak, apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau ada hal yang kasus yang ya solusinya hanya diskusi itu, forum diskusi itu harus ditingkatkan, diskusi antar manajemen, antar ketua program kalian, wali kelas yang terendah sampai semua pegawai itu ada forum diskusinya. Itu untuk mencari solusi. Ya bisa di Kucingan kalau tempatnya nggak ada, bisa sore malam cari tempat yang bagus. Itu kan solusinya. Jadi nggak bisa solusi kalau sudah diajak. Ya malam itu pasti selesai masalah. Karena itu dengan hati yang tenang. Itu harus rapat formal. Enggak, itu sebetulnya dihindari. Makanya manajemen saya mulai sekarang rapat itu saya minta di atas jam 12. Supaya apa? Supaya tidak ganggu proses belajar mengajar. Gitu. Syukur setelah pelajaran ini kan udah gelem. Iya benar. Jam 1 lah. Jam 1 ya. Nanti jam 1 itu sudah bisa cukup 2 jam pas banyak yang mulai. Nah, pelajaran itu gitu, nggak usah lembur kalau nggak ada perintah dari saya. Nggak boleh itu karena apa? Itu kan pemborusan uang. Dan yang boros duit karena hasilnya itu jelas. Ya, saya nyuruh lembur seseorang. Nah, kamu tuh mau lembur ngawur aja itu saya perintah siapa hasilnya apa? Itu lembur. Nah contoh ambil keputusan dia contohnya di SMA Gedang Sari itu kan ada banyak guru yang kurang jam. Yang mengajar lebih dari 40 jam itu kita bayari dari komite. Kita mintakan. Karena permennya jelas bahwa guru karyawan itu mengajarnya 24 sampai dengan 40 jam. Itu jam pemerintah. Iya Pak. Nek kuwi saya kurang, ya silakan. Kan ada yang 44, 46, 48 karena guru nggak ada. Ya mestinya jam yang 40 ke atas, 41 ke atas kita bayarkan komite. Kita berarti antara manajerial dengan komite juga harus klop ya Pak? Ya iya, tadi komite dengan manajerial kami kan hanya meminta. Aku dari program, ini loh guruku Pak, yang sampai 48 ada 5. Berarti 8 jam kali 5, ada 40 jam yang belum dibayarkan. Nah, dihargai berapa? Kan manajemen ngomong ke komite, wah Pak, tak hargai per jam 30. Berarti tambahnya per bulan 240 gitu loh. Itu jelas. Karena guru nambah. Iya Pak. Terus gini Pak, dari semua yang Bapak sampaikan itu kira-kira pelajaran apa yang dapat Bapak berikan kepada kami dalam kuncinya adalah kebersamaan. Kebersamaan. Satu. Terus kunci di manajemen adalah manajemen open management. Nah, kan harinya tadi itu. Terbuka. Jadi terbuka. Saya punya program, kawan tahu. Jangan sampai mandek. Nah, itu berarti kuncinya itu adalah kebersamaan. Nah, kalau kebersamaan dibangun, itu untuk menyelesaikan apapun pasti selesai. Efek sampingnya baik. Awak dewi kepala sekolah sehat tentrem sesuai dengan peran dan fungsinya. Ayo, kan itu jadi ukur peran fungsinya kepala sekolah. Kalau itu sudah klop, Pak mesti jos. Jadi kepala sekolah biasa Pak. Iya harus itu. Kayak gitu hal-hal seperti ini kan tidak tertulis masalahnya. Iya. Jadi tersirat ketika tahu ya ketika ngobrol gitu sama tingkah lakunya. Kan itu. Masalah tidak tertulis. Kalau tertulis
Kalau kami tahunya kan dari program guru penggerak ini baru di teori Pak, tapi prakteknya luar biasa. Nah, Syukur iya, sekali dari nanti Bapak jangan sudah. nyoba nerapkan prakteknya, Iya. mungkin prakteknya sudah di atas rata-rata itu gitu loh, Iya, luar di biasa lapangan. sekali. Makanya sulitnya mencari kepala sekolahnya di situ. Hmm. Kalau nek dari segi teori ujian lulus, aplikasi di lapangan. Iya. Sekarang misalkan ada huru hara. Nah, kebetulan sekolah ini pintunya hanya satu. Nah, terus titik kumpulnya di mana? Iya. Oh. Berarti pintunya harus ada dua. Ketika ada huru hara kebakaran sebelah barat, larinya ke timur. Selesai toh? Nek kebakarannya dari timur, berarti larinya kan ke barat. Barat. Gitu. Iya. Larinya itu. Betul. Itu belum, itu masih dari dalam. Iya. Nah, terus kalau ada kasus dari luar, contohnya perkelahian, diserang dari SMK 1, SMK misalnya, datang ke sini dari depan. Wis bawa senjata tajam berapa gitu, Pak? Iya, iya. Nah, karena nyerang dari ini kan kasusnya pintu tadi. Iya, betul. Nyerang dua-duanya diserang. Pintu utara atau pintu selatan. Iya. Nah, itu kasus. Muridnya 3 kali. Nah, kan berarti murid harus bisa diisolasi di tempat tertentu. Leboknya aula kunci. Selesai tak? Selesai. Karena yang diserang sudah dari semua arah. Kayak wong perang ini istilahnya yang dini. Iya, betul. Ya, kita kan nggak punya bunker. Karena jumlahnya oke, temboknya gedung tertutup yang ono kunci nih, ya dikunci. Selesai masalahnya. Karena bisa saja orang yang musuhan tadi melompat pagar. Kan itu. Nah, itu loh kasusnya kan berat itu. Nah, kepala sekolah harus punya kebijakan itu. Jadi, tahu caranya mengatasi masalah itu. Tidak buat masalah, Pak. Kurang. Masa di agama itu di kon lain itu lah ketemu apa gue aja. Nah, itu kan membuat masalah baru. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Jadi ketika kita ngambil keputusan itu jangan sampai ada korban kanan kiri. Nah, bisa selesai.